seorang karyawan di salah satu perusahaan BUMN. Mari kita sambut pemateri kita pada hari ini, yaitu Bapak Suhairi Santoso. Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa sekali MC kita pada malam hari ini, Ibu Erna Jafar ya, dari Kota Makassar. Ya, beli penghargaan yang meriah buat beliau dengan cara mengetikkan angka 16 miliar, 16 miliar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Sebelum saya mulai, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas, Bapak Ibu? Sangat jelas, Pak Suhairi. Sangat jelas ya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini luar biasa sekali ya. Saya merasa sebuah kehormatan pada malam hari ini kami diberikan kesempatan menyampaikan materi yang sangat luar biasa, sebuah training yang diadakan oleh manajemen PT Bima Life Future. Ya, oleh karena itu beri penghargaan kepada perusahaan tercinta kita, ya PT Bima Life Future, dengan cara mengetikkan angka 16 miliar, 16 miliar. Selanjutnya yang sangat luar biasa, saya juga ingin menyampaikan salam hormat saya kepada founder Bima yang sangat energik. Siapa beliau? Ibunda Aini Kodariah dari Kediri. Selamat malam, Bunda. Selamat malam, Pak Leader. Sukses selalu. Yang sangat luar biasa juga ya, sponsor saya, upline saya, pelatih saya ya. Saya berada di tengah Bapak Ibu semua karena dijerumuskan oleh beliau ya. Sepertinya beliau dulu dendam ya. Beliau dijerumuskan oleh upline-nya dan sekarang dia ganti menjerumuskan. Siapa beliau? Bapak Prastiono dari Bogor. Nah, beri penghargaan kepada beliau. Kemudian yang sangat luar biasa, para mentor, para leader, para pelatih yang ada di ruangan Zoom ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Bapak Muhammad Taufik dari Lombok ya, Bapak Jamaluddin Makassar, dan semuanya all team Bima se-Nusantara, se-Indonesia ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu semua adalah orang-orang hebat, orang-orang yang sangat luar biasa sekali. Sampai dengan detik ini, sampai dengan malam hari ini, Bapak Ibu masih tetap konsisten, semangat ya, berada di ruangan Zoom ini menjalankan sebuah usaha yang sangat luar biasa. Ya, tentunya itu karena Bapak Ibu semua yang ada di ruangan Zoom ini mempunyai impian yang sangat kuat ya. Dan insya Allah malam hari ini ya, saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang kekuatan impian Bapak Ibu ya. Malam hari ini mohon izin kepada semuanya, tim manajemen ya, leader semua ya. Bukan saya malam hari ini bermaksud menggurui ya. Malam hari ini saya sungguh hanya ingin berbagi kepada kita semua ya, belajar bersama dengan tujuan adalah untuk sama-sama kita meniti karir, menjalankan usaha di perusahaan yang sangat luar biasa ini, tidak hanya coba-coba ya, tetapi benar-benar nanti bisa mencapai titik puncak. Oke Bapak Ibu, karena waktu sudah semakin malam, apakah slide bisa dilihat? Ya, sudah Pak Suhairi. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ya, malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang saya beri judul kekuatan impian, Bapak Ibu. Kekuatan impian ini adalah nomor pertama dari 7 langkah sukses. Bapak Ibu, saya yakin sudah pernah belajar 7 langkah sukses di dalam menjalankan bisnis jaringan. Yang pertama adalah impian. Nah, dan malam hari ini saya ingin mengupas sedikit ya, sekilas tentang impian. Saya ambil judul kekuatan impian, Bapak Ibu. Nah,
Bapak Ibu harus paham, ya harus sadar. Dan saya yakin sudah paham dan sudah mengerti bahwa pencapaian besar, ya semua pencapaian besar yang ada di muka bumi ini, ya itu semua berawal dari impian Bapak Ibu. Nah, saya ambil contoh tokoh ternama dunia, yaitu Thomas Alva Edison. Beliau adalah penemu lampu pijar, Bapak Ibu. Benar ya? Nah, beliau bisa berhasil ya menciptakan sebuah lampu pijar, dan ini bisa dinamakan adalah lampu pijar pertama yang beliau temukan. Itu semua berawal dari impian Bapak Ibu. Beliau melakukan eksperimen kecil, gagal, melakukan lagi eksperimen kecil, gagal lagi, melakukan eksperimen kecil, gagal lagi, dan seterusnya Bapak Ibu. Itu satu contoh saja. Ada lagi Bill Gates. Bapak Ibu, saya yakin semuanya menggunakan alat telekomunikasi, ya, ya seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya. Nah, pada alat telekomunikasi tersebut itu ada perangkat lunak, dan siapa penemunya adalah beliau Bill Gates, Bapak Ibu. Nah, beliau awalnya punya impian bagaimana menciptakan perangkat lunak yang inovatif sehingga terciptalah namanya sering kita kenal Microsoft, ya benar ya. Nah, itu adalah diciptakan atau ditemukan oleh Bill Gates. Bahkan beliau Bill Gates ini termasuk salah satu orang terkaya di dunia berkat keberhasilan beliau. Dan semua ini ya, semua ini berawal daripada impian Bapak Ibu. Nah, sama pada saat ini malam hari ini kita semua dalam satu wadah, dalam satu bisnis membangun sebuah bisnis network marketing yang namanya adalah Bima Life Future, Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu tidak hanya ikut-ikutan, begitu. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mengapa memiliki impian itu penting? Nah, dan juga mengapa di semua perusahaan ya sebuah teori langkah sukses di bisnis network marketing selalu menempatkan impian di nomor pertama. Nah, Bapak Ibu sebagai seorang pelaku bisnis network marketing harus paham mengapa memiliki impian itu penting, Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai sumber motivasi. Karena dengan impian yang kuat, ya, dengan impian yang kuat untuk mencapai sebuah tujuan, ya, kita sebagai seorang pelaku bisnis akhirnya muncul motivasi. Bagaimana untuk bisa terus tetap bekerja keras, Bapak Ibu. Karena apalagi di dalam menjalankan sebuah bisnis jaringan, itu kita tidak lepas dari yang namanya hambatan, dari yang namanya tantangan dan lain sebagainya. Nah, dengan tanpa impian yang kuat, kita seperti orang mati, tidak ada motivasi, Bapak Ibu. Ya, maka dari itu pentingnya kita memiliki impian adalah sebagai sumber motivasi. Ketika kita punya impian yang kuat, impian yang hidup, impian yang apa ya, yang bernyawa, kita bisa menjalankan sebuah bisnis network marketing ini dengan penuh semangat, bekerja keras sampai titik darah penghabisan mungkin ya, sampai finish. Apapun halangannya, apapun rintangannya, selalu ada jalan keluar. Itulah yang disebut sebagai sumber motivasi. Nah, selanjutnya adalah
pentingnya kita memiliki impian, ya. Dengan kita memiliki impian itu kita akan memiliki energi besar untuk berprestasi, Bapak Ibu. Tanpa adanya kita memiliki impian atau tujuan yang kuat, tujuan yang jelas, ya, tujuan yang terukur, tujuan yang impian yang bernyawa, ya. Kita tidak akan pernah yang namanya mencapai sebuah prestasi, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam menjalankan sebuah bisnis network marketing, termasuk pada saat ini adalah kita sama-sama menjalankan bisnis Bima. Itu saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kita tidak lepas dari yang namanya tantangan atau hambatan. Betul Bapak Ibu ya? Ada di ruangan Zoom ini yang menjalankan bisnis Bima ini tidak pernah menemukan sebuah rintangan, halangan, dan tantangan. Kalau ada, boleh komentar. Saya yakin tidak ada. Saya pastikan Bapak Ibu yang benar-benar serius menjalankan bisnis Bima pasti akan menemukan sebuah rintangan, sebuah tantangan, sebuah hambatan Bapak Ibu. Nah, dengan impian yang kuat, ya, dengan kita memiliki impian, kita punya energi kuat Bapak Ibu. Punya energi besar. Ya. Impian itu sebagai pengingat. Ketika kita menghadapi tantangan, kita bangkit lagi. Kita jalan 5 km, 10 km, ada halangan lagi. Karena kita punya impian yang kuat. Energi kita itu hidup, Bapak Ibu. Ya, energi dalam tubuh kita hidup. Saya tidak boleh menyerah. Saya tidak boleh balik kanan. Saya harus jalan terus. Nah, itu salah satu pentingnya kita memiliki sebuah impian, Bapak Ibu. Selanjutnya, dengan kita memiliki impian, Bapak Ibu, hidup kita manusia ya itu bisa menjadi lebih mudah atau menjadikan hidup manusia lebih mudah, Bapak Ibu. Kalau kita hidup di muka bumi tidak memiliki impian, tidak memiliki tujuan, kira-kira apa yang terjadi, Bapak Ibu? Misalkan satu contoh, Bapak Ibu bangun tidur nih, pagi hari bangun tidur, ya namanya orang nggak punya impian, nggak punya tujuan, kira-kira habis tidur mau ngapain? Ya, gila, ya mungkin orang gila, ya nggak punya tujuan itu orang gila. Bapak Ibu, gila atau belum? Belum ya. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom ini adalah orang-orang yang waras, orang-orang yang sehat. Ya. Dan saya yakin berarti Bapak Ibu semua mempunyai impian, mempunyai tujuan. Hanya saja mungkin impian Bapak Ibu, tujuan Bapak Ibu tidak bernyawa atau mati. Sehingga Bapak Ibu mudah menyerah, ya kan? Mudah terserang virus. Nah, mudah terserang virus, mudah masuk angin gitu. Akhirnya menyerah. Hanya itu saja. Bapak Ibu sudah punya impian, punya tujuan, tetapi belum jelas, belum kuat, belum ada nyawanya, Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, salah satu kita pentingnya memiliki impian itu, Bapak Ibu. Dengan kita punya impian yang kuat, yang jelas, yang terukur, langkah kita, hidup kita akan menjadi mudah. Nah, satu contoh malam hari ini kita sama-sama menjalankan bisnis network marketing Bima. Nah, di Bima itu diberikan sebuah potensi-potensi penghasilan. Ya kan? Kalau kita tidak punya impian, ya Bapak Ibu join di Bima 1 tahun, 2 tahun pun, ya tidak akan pernah mendapatkan yang namanya bonus sponsor. Apalagi bonus diamond. Ya. Kasihan deh loh. Ya kan? Nah, malam hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu banyak yang tersinggung. Ya, tapi jangan marah. Saya punya tujuan malam hari ini
Setelah keluar dari Zoom ini, Bapak Ibu bisa punya pikiran yang jernih, yang cerah, bisa keluar dari kotak yang saat ini mungkin mengurung Bapak Ibu. Ya, itu Bapak Ibu, mengapa kita penting memiliki sebuah impian. Satu, sebagai sumber motivasi. Yang kedua, dengan impian kita bisa punya energi besar. Yang ketiga, hidup kita, langkah kita menjadi mudah. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana supaya impian kita itu memiliki kekuatan. Nah, saya tadi sudah singgung di awal. Bapak Ibu itu sebenarnya semuanya mempunyai impian dan tujuan. Ya. Hanya saja tidak punya kekuatan, tidak bernyawa atau mati. Punya impian tidak bernyawa itu bagaimana maksudnya? Ya mungkin hanya di angan-angan saja. Kalau ditanya, Bapak Ibu siap, 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 ya udah gitu aja. Dan akhirnya Bapak Ibu juga nggak akan kemana-mana. Tetap saja menjadi seorang member. Ya kan? Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Bagaimana supaya impian kita memiliki kekuatan? Ya, yang pertama adalah impian harus jelas, Bapak Ibu. Impian itu harus jelas. Nah, sebagai contoh gini, Bapak Ibu, saya tanya, ya, apa impian Anda? Rata-rata menjawab, saya siap sukses. Ya, saya siap berjuang sampai sukses. Apa motivasi Anda bergabung di Bima? Saya ingin sukses. Saya ingin berhasil. Saya ingin kaya raya. Rata-rata seperti itu, Bapak Ibu. Berbeda dengan jawaban yang saya ingin mendapatkan penghasilan 50 juta per bulan 2 tahun yang akan datang. Berbeda nggak, Bapak Ibu? Dengan kalimat saya siap sukses dibandingkan dengan kalimat saya ingin mendapatkan penghasilan 50 juta per bulan 2 tahun yang akan datang. Sebutkan tanggalnya, sebutkan bulannya, sebutkan tahunnya. Kira-kira berbeda nggak? Lebih punya energi mana? Antara yang pertama dan yang kedua. Lebih bernyawa mana? Kalimat yang pertama dengan yang kedua. Lebih bernyawa kalimat yang kedua, Bapak Ibu. Nah, itu yang dimaksud dengan impian itu harus jelas. Dan malam hari ini saya sudah percaya kepada Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu itu semua adalah sehat waras. Bapak Ibu semua punya impian, ya hanya saja belum jelas. Nah, setelah keluar dari pertemuan malam hari ini, Bapak Ibu ya harus mempunyai impian yang jelas. Yang kedua, selain impian itu harus jelas, Bapak Ibu, harus ditulis. Ada di ruangan Zoom malam hari ini Bapak Ibu yang sudah menuliskan impian Bapak Ibu. Boleh mengetik di kolom komentar. Ya. Ada Bapak Ibu yang sudah menuliskan impian, ya, ditulis di buku, ditempel di tempat-tempat yang mudah dilihat dan lain sebagainya. Nah, impian itu sebaiknya ditulis Bapak Ibu. Ya. Kenapa kok kita harus menulis? Ya, harus ditempel di tempat-tempat yang mudah kita jumpai, mudah kita lihat. Karena kita itu Bapak Ibu, sebagai seorang manusia biasa, itu gampang terkena virus, gampang loyo, gampang patah semangat. Ya. Dengan kita menuliskan impian, ya, tulisan itu akan lebih cepat membantu kita mengembalikan fokus.
fokus kerja. Fokus Bapak Ibu menjalankan bisnis Bima itu apa sih? Hanya euforia, ikut-ikutan teman, atau apa? Gitu. Ya kan? Nah, dengan kita punya impian yang jelas dan ditulis, ditempel di cermin, ya setiap hari kita bercermin. Ketika kita lesu, letih, ya patah semangat, ketika mau bercermin pagi hari, wah ternyata saya dulu pernah menuliskan sebuah impian akan melunasi hutang-hutang saya. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, Bapak Ibu. Dengan kita membaca, ya impian yang pernah kita tulis tadi, itu mengembalikan fokus kita. Kalau impian itu bernyawa atau hidup, pasti kita langsung melangkahkan kaki, bahkan kita melompat lari untuk mengejar impian kita lagi, Bapak. Nah, itu. Yang ketiga adalah impian harus bisa diukur, Bapak. Nah, yang pertama tadi impian harus jelas, yang kedua itu impian sebaiknya ditulis, ya. Yang ketiga impian itu harus bisa diukur, Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Ada target waktu kapan kita akan mencapai impian yang kita miliki itu, Bapak Ibu. Contoh, kita saat ini sama-sama menjalankan sebuah bisnis network marketing Bima. Ya. Bima selalu memberikan challenge kepada para mitranya. Ya. Salah satunya adalah challenge reward sampai dengan 31 Desember 2025. Kita menjalankan bisnis Bima karena salah satunya adalah ingin mendapatkan reward mobil tersebut. Ketika mitra Bima berhasil mencapai 500 kiri 500 kanan, maka akan mendapatkan reward mobil. Ya, senilai 125 juta. Apabila mitra Bima berhasil ya membangun jaringan 1000 kanan 1000 kiri, maka akan mendapatkan reward mobil mewah senilai 250 juta sampai dengan 31 Desember 2025. Nah, impian tersebut ya itu harus ada target, harus terukur ya. Nah, untuk mencapai tersebut kapan kita akan mendapatkannya? Kita bergabung kapan? Kita akan mendapatkan challenge reward itu kapan? Nah, itu kalau tidak jelas, tidak ditulis, tidak diukur, kira-kira 1 minggu, 1 bulan lupa nggak Bapak Ibu? Lupa, dan saya yakin lupa Bapak Ibu. Challenge reward itu akan teringat lagi kepada kita kalau kita mungkin diingatkan oleh upline. Atau mungkin saat kita menghadiri sebuah presentasi, oh di situ ada penjelasan challenge reward sampai 31 Desember. Waduh, sekarang sudah November. Nah, luar biasa Bapak Ibu, ya. Mungkin kita semua layak belajar dengan orang-orang yang pada malam hari ini, guru-guru kita semua, pelatih kita semua yang sudah berhasil mendapatkan challenge reward yang disediakan oleh PT Bima. Dan saya yakin mereka semua, Bunda Aini, Bapak Muhammad Taufik, ya kan, Bapak Prastiono, ya, Bapak Dr. Jamal, mereka adalah orang-orang hebat yang sudah berhasil mendapatkan challenge reward, ya, challenge promo, hadiah yang disediakan oleh PT Bima Life Future untuk mitranya. Beliau tidak akan mungkin mendapatkannya kalau beliau tidak memiliki impian yang kuat, yang jelas, yang terukur, yang ditulis. Saya yakin beliau melakukan itu. Oke, Bapak Ibu. Nah,
Selanjutnya, bagaimana supaya impian yang kita miliki itu menjadi kenyataan? Yang pertama, impian yang sudah kita tetapkan, impian yang sudah kita tulis, impian yang sudah kita buat target, kapan akan kita capai. Ya, supaya impian yang sudah kita buat tersebut menjadi sebuah kenyataan. Yang pertama adalah impian itu harus diyakini. Yakin. Yang namanya yakin itu adalah apa ya? Percaya diri. Orang kalau sudah yakin, udah hajar belek. Ya. Langkah sukses menjalankan bisnis marketing adalah impian menggunakan 100% produk, ya kan? Buat daftar nama, mengundang presentasi follow up. Daftar nama, mengundang presentasi follow up. Itu makanan setiap hari. Daftar nama, mengundang presentasi follow up. Daftar nama, mengundang presentasi. Bahkan orang itu kalau sudah punya impian yang kuat, impian yang hidup, itu kayak orang gila. Kayak orang gila. Ketemu orang, udah yang dibicarakan adalah Bima. 1 meter ketemu orang, dilihat ada kakinya dan masih bergerak, udah. Dijawil, disenggol, mintain nomor HP-nya, prospek. Itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menemukan sebuah mitra di jaringan Bapak Ibu semuanya, kok dia di lapangan seperti itu, seperti orang gila, wah itu dahsyat Bapak Ibu. Saya pastikan dia adalah sudah mempunyai impian yang kuat, impian yang bernyawa. Gila, gila. Itu Bapak Ibu. Harus yakin, percaya diri. Orang yang sudah punya keyakinan, saya pasti bisa menjadi seorang diamond. Saya pasti bisa mencapai reward 500 kiri, 500 kanan. Saya pasti bisa mencapai reward emas, reward motor, reward mobil, rumah mewah. Kalau sudah yakin, pasti berhasil. Pasti. Kalau ada yang belum berhasil, berarti dia belum yakin dengan dirinya sendiri. Dia nggak pede. Orang kalau nggak pede, ya mungkin dia hanya karena ikut-ikutan. Mungkin karena dia nggak enak dengan upline-nya. Teman lama ditawarin, ya udah gabung. Tidak muncul dari dirinya sendiri, Bapak Ibu. Dan orang yang seperti itu sampai kapanpun, ya nggak kemana-mana. Ya. Setiap Zoom hadir, ya kan? Setiap acara Zoom hadir, nggak pernah absen. Ya cuman begitu aja. Kalau tidak punya keyakinan, kita akan berhasil di bisnis ini. Yang kedua, Bapak Ibu, supaya impian kita itu menjadi kenyataan, impian itu harus direncanakan. Harus direncanakan. Ya, termasuk yang di atas tadi ditulis. Tanpa kita merencanakan, mengangan-angan, membayangkan, tidak akan pernah sampai. Satu contoh Bapak Ibu, ada toh, maaf, ada toh, kita itu tiba-tiba sampai Jakarta, sampai Lombok, sampai Makassar. Ya, nggak ada. Kita sampai dengan Jakarta, sampai Lombok, sampai Makassar, sampai Palembang. Ya karena kita sudah merencanakan besok tahun depan tanggal sekian, bulan sekian kita akan ke sana. Begitu. Nah, yang ketiga adalah lanjutkan dengan real action, Bapak Ibu. Apa yang sudah kita buat tadi dari awal sampai dengan akhir, kesimpulannya adalah action. Bapak Ibu mengangan-angan, membayangkan setelah masuk di Bima,
saya nanti mendapatkan bonus sponsor 200.000, bonus pasangan 1 juta, bonus matching sampai dengan 28 miliar, dapat bonus diamond, sudah diangan-angan. Tetapi apa? Setelah bangun tidur, bingung mau kemana. Ya. Sampai sore pun dia akan bingung, Bapak. Sampai pagi lagi pun dia akan bingung. Beda dengan orang yang mempunyai impian yang jelas, dia action. Ya sudah, ketika bangun tidur, bangun ya bangun, segera mandi, ya lihat catatan. Tadi malam saya mau nulis, hari ini saya mau kemana, mau follow up kemana, mau prospek kemana, mau acara kemana, udah berangkat. Ya kan? Itu Bapak Ibu. Ya, dengan tindakan nyata, real action, kita melakukan dengan nyata, nggak hanya omon-omon gitu, nggak hanya diangan-angan, nggak hanya omon-omon, kita bergerak. Kalau kita menjadi seorang leader, ya cara yang paling baik memberikan contoh adalah dengan action, ya, melakukan tindakan nyata. Karena rata-rata orang, ya, itu akan mengikuti apa yang kita lakukan, Bapak Ibu. Kita ngomong banyak sampai berbusa-busa. Kalau kita nggak melakukan, membuat impian, memakai produk, ya kan, membuat daftar nama, ya sampai kapanpun, ya, mitra-mitra kita juga tidak akan mungkin membuat yang namanya buku impian, menuliskan impian, tidak akan. Dan juga tidak akan pernah sukses. Sudah pasti. Nah, oke, Bapak Ibu. Nah, jadi miliki impian yang besar, Bapak Ibu. Ya, saya mengajak Bapak Ibu semua, ya, orang-orang hebat yang ada di Zoom ini, saya mengajak semuanya untuk memiliki impian yang besar, Bapak Ibu. Impian yang besar, ya. Coba sebutkan, coba ucapkan impian yang besar itu yang seperti apa, Bapak Ibu. Sebesar-besarnya, ya. Kita mempunyai ukuran sendiri, kita mempunyai impian masing-masing. Masing-masing orang itu berbeda. Tapi milikilah impian yang besar sekali, Bapak Ibu. Karena apa? Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sama mudahnya mengabulkan impian-impian kita yang kecil maupun impian-impian yang besar. Maka dari itu, buatlah impian sebesar-besarnya, Bapak Ibu. Jangan takut. Jangan takut memiliki impian atau membuat impian. Sama mudahnya bagi Allah untuk mewujudkan impian kita, baik yang kecil maupun yang besar, Bapak Ibu. Siap, Bapak Ibu? Siap memiliki impian yang besar? Kalau Bapak Ibu siap, setelah acara Zoom ini, silahkan hubungi upline Anda, hubungi pelatih Anda, bagaimana cara membuat impian yang besar. Kemudian yakini dan rencanakan, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, ya, sebelum saya tutup pada malam hari ini, ada satu buah video yang akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Setiap manusia pasti memiliki mimpi yang ingin dia wujudkan dalam hidupnya. Ada orang yang bermimpi ingin sekali menjadi orang sukses dengan mobil yang mewah dan rumah yang megah. Ada orang yang bermimpi ingin sekali menjadi sukses dengan memiliki karir yang luar biasa, dihargai orang dan dihormati serta disegani orang-orang sekitar dia. Ada orang yang bermimpi ingin sekali membahagiakan orang tuanya, menghajikan orang tuanya, mengajaknya keliling dunia, membayar semua hutang-hutang yang mereka punya.
Ada orang yang bermimpi supaya keluarganya bisa bahagia dan bisa punya apapun. Istrinya bisa membeli apapun yang dia mau tanpa melihat harga. Mereka bisa makan di tempat yang mereka mau dan mereka bisa pergi kemanapun yang mereka suka di dunia ini. Semua diawali dengan impian. Memang tidak semua impian kita bisa tercapai, tapi tanpa impian kita tidak akan bisa. Pak Suhairi, monitor Pak Suhairi. Pak Suheri suaranya hilang itu. Videonya. Baik Bapak Ibu, mohon bersabar karena videonya tersendat sementara. Tolong ketik Go Diamond 16 miliar, 16 miliar. Kita semangat ya, masih semangat semuanya mengikuti Zoom pada malam hari ini. Ketik dong, semangat, semangat, semangat. Halo. Terima kasih Bapak Muhammad Taufik sudah mengetik. Bu Asnida, Bu Hams, Masya Allah. Semoga yang mengetik mendapatkan 16 miliar, 16 miliar. Sampai bulan depan. Tinggal dikit lagi. Masya Allah. Mungkin tersendat ini. Semoga impian-impian kita, apa yang disampaikan oleh Bapak Suhairi Santoso pada malam hari ini, semua bermula dari impian. Pencapaian besar memang bermula dari impian. Dari impian timbullah motivasi. Sehingga menciptakan energi besar untuk yang berpotensi untuk menjadikan hidup manusia lebih mudah. Ayo ketik 16 miliar lagi. Semoga pada malam hari ini semangat kita untuk mengejar impian kita menjadi lebih terwujud. Masya Allah, saya akan menyapa juga Ibu Ocha dari Makassar, Ibu Siti Soleha, dan Bapak Haji Tajudin dari Sangatta. Selamat bergabung juga Bapak. Dan halo. Ya, ini dilanjut lagi, silakan. Setiap manusia pasti memiliki mimpi yang ingin dia wujudkan dalam hidupnya. Ada orang yang bermimpi ingin sekali menjadi orang sukses dengan mobil yang mewah dan rumah yang megah. Ada orang yang bermimpi ingin sekali menjadi sukses dengan memiliki karir yang luar biasa, dihargai orang dan dihormati serta disegani orang-orang sekitar dia. Ada orang yang bermimpi ingin sekali membahagiakan orang tuanya, menghajikan orang tuanya, mengajaknya keliling dunia, membayar semua hutang-hutang yang mereka punya. Ada orang yang bermimpi supaya keluarganya bisa bahagia dan bisa punya apapun. Istrinya bisa membeli apapun yang dia mau tanpa melihat harga. Mereka bisa makan di tempat yang mereka mau dan mereka bisa pergi kemanapun yang mereka suka di dunia ini. Semua diawali dengan impian. Memang tidak semua impian kita bisa tercapai, tapi tanpa impian kita tidak akan bisa kemana-mana. Memiliki impian itu gratis, tapi masih banyak orang yang takut untuk memilikinya. Kalau impian saja kita tidak punya, bagaimana mungkin kita bisa mewujudkannya? Impian itu ibarat kita lagi berjalan, dan tujuan yang kita tuju adalah impiannya. Bisa dibayangkan bila kita berjalan tapi tidak memiliki tujuan. Kita akan cuma jalan di tempat, atau mungkin kita akan tersesat. Memiliki impian yang jelas akan membuat kita akan selalu semangat dalam menghadapi hidup. Lihatlah orang-orang yang tidak punya impian. Mereka seperti mayat hidup yang mati sebelum mereka benar-benar mati.
Mereka tidak tahu apa yang mereka tuju. Mereka tidak memiliki harapan hidup. Dan mereka hanya menunggu nasib. Tidak ada yang salah dengan impian. Ketika kita gagal, bukan impiannya yang salah, tapi cara meraih impiannya yang harus diperbaiki. Masa depan adalah milik orang-orang yang percaya akan keindahan mimpinya. Tidak peduli dari manapun asalmu, impianmu akan selalu benar. Tidak peduli berapa kali kamu jatuh, impianmu akan selalu menunggu. Jangan pernah takut bermimpi. Takutlah bila kita tidak bisa mewujudkan impian-impian itu. Jangan pedulikan orang-orang yang selalu meremehkan impianmu. Kata mereka, impianmu terlalu besar. Bukan, mereka saja yang berpikir terlalu kecil. Kata mereka, impianmu tidak masuk akal. Bukan, akal mereka saja yang tidak masuk. Sejarah selalu mencatat bahwa orang-orang terbaik hidup karena mimpi. Karena mimpi, mereka akan bangun lebih awal daripada orang kebanyakan. Karena mimpi, mereka akan lebih bekerja keras daripada orang lain. Sesuatu yang besar berawal dari impian yang besar. Kita tidak akan pernah besar tanpa impian yang besar. Bermimpilah besar, bermimpilah setinggi-tingginya. Pegang erat mimpi itu dan jangan pernah lepaskan. Mimpi itu akan menuntun kita menjadi pribadi yang tangguh dan berkarakter. Mimpi itu akan menuntun kita selalu mencari satu solusi dari 1000 masalah, bukan satu masalah dari 1000 solusi. Jangan pernah takut dengan hinaan orang lain. Mereka cuma iri karena mimpimu lebih besar daripada mimpi mereka. Bermimpilah tinggi, tapi selaraskan tindakan dan doamu terhadap mimpi-mimpimu itu. Insya Allah Tuhan akan mewujudkan semua mimpimu. Selamat berjuang. Terima kasih. Nah, demikian tadi sebuah video yang menggambarkan bagaimana impian itu bisa kita gapai, bisa kita rencanakan dari awal, dan agar impian itu kita jalankan dan bermula dari mindset, pikiran kita itu akan akhirnya alam pun mendengarkan apa keinginan kita, apa impian kita. Baik Bapak Suheri, bagaimana? Masya Allah. Kayaknya ada gangguan ini, Bapak malam hari ini. Baik Bapak Ibu, mungkin malam ini saya akan menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Bapak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Apa sudah ditutup ya Pak Eri? Sebenarnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suhairi Santoso sebagai pemateri pada malam hari ini. Semoga sehat dan sukses selalu Bapak. Karena saya lihat sudah tidak ada di layar. Sudah Bu. Pak Suhairi sudah bisa buka mic lagi. Silakan Pak Suhairi. Oh, udah ya, Masya Allah ya, Pakai makasih. handphone. Mohon maaf teman-teman, kita terpental tadi pakai laptop, sekarang pakai handphone ya. Bapak Ibu semuanya, malam hari ini materi sudah selesai ya. Kita tutup dengan sebuah video tadi luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak malam hari ini ya untuk sedikit kita sama-sama flashback ya, sama-sama kita ya. Siapapun Anda, siapapun kita pada malam hari ini, baik Bapak Ibu yang baru bergabung 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, ya atau bahkan lebih. Bapak Ibu sudah bergabung semua menjadi Mitra Bima. Ya. Coba ingat-ingat sekali lagi Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengingat sekali lagi. Ketika Bapak Ibu memutuskan untuk bergabung di Bima, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu semua? Apakah Bapak Ibu semua benar-benar saya Bismillahirrahmanirrahim bergabung di Bima, saya akan mewujudkan impian-impian saya yang tertunda selama ini? Atau belum jelas Bapak Ibu? Belum ada gambaran sama sekali. Ya gabung-gabung gitu aja. Mungkin Bapak Ibu ada yang digabungkan, ada yang terpaksa, ada yang nggak enak, segala macam. Coba
malam hari ini flashback kembali, ingat-ingat kembali Bapak Ibu. Dan saran saya, kalau Bapak Ibu dulu bergabung, ya hanya ikut-ikutan atau merasa nggak enak, gabung lagi sekarang Bapak Ibu. Bapak Ibu gabung lagi, Bismillahirrahmanirrahim, saya membayar bergabung di Bima dengan uang saya sendiri, cash. Dan itu saya yakin jauh, Bapak Ibu akan cepat berhasil di bisnis ini Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, nah, siapapun kita pada malam hari ini, sekali lagi saya bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu pada malam hari ini. Ya, siapapun kita, siapapun posisi kita pada malam hari ini, profesi kita malam hari ini, ya. Karena apa Bapak Ibu? Kita ketika kita sudah memutuskan bergabung di Bima, ya, kita mengeluarkan uang itu tidak sedikit Bapak Ibu, 3 juta, ya. 3 juta rupiah itu besar menurut saya Bapak Ibu. Sangat besar sekali, ya. Dan mungkin sama dengan Bapak Ibu semua. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang lebih mengambil dari 1 akun, ada yang 3 akun, 5 akun, 7 akun, bahkan lebih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah melangkah bergabung di Bima dengan mengambil berapapun akun Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mengeluarkan uang Bapak Ibu, ya. Jangan Bapak Ibu sia-siakan. Sekali lagi jangan Bapak Ibu sia-siakan. Kalau Bapak Ibu bergabung 6 juta, 9 juta, kemudian Bapak berhenti. Ya, Bapak Ibu menyerah. Kira-kira apa yang terjadi? Hilang Bapak Ibu. Bapak Ibu rela ikhlas dengan uang 3 juta, 6 juta, 9 juta itu. Enggak Bapak Ibu. Kalau saya enggak rela. Bapak Ibu sudah mengeluarkan uang, ya kan? Sudah keluar dari rumah, dari pagi sampai pagi lagi. Undang, membuat daftar teman, mengundang peserta. Setiap ya, Bapak Ibu keluarga, ya. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak serius, Bapak Ibu hanya membuang-buang waktu saja. Mending berhenti saja. Ya, sebelum terlanjur. Kayaknya mengalami gangguan, Pak Suheri. Halo, mohon dibantu, Pak Pras. Ya, Pak Suheri terpental mungkin bisa dilanjut dengan closing Bu Erna ya. Sudah selesai. Ya, Oke. ini masuk lagi. Itu bicara, Pak Suherinya muncul lagi, Pak Pras. Oke. Ya. Halo, Pak Suheri, masih mendengar saya? Tanyakan ya. Sekali lagi jangan menyia-nyiakan uang yang sudah Bapak Ibu keluarkan. Waktu. Oke, dengar. Dengar suara saya? Dengar ya? Baik, Bapak, masih dengar, Oke. Pak. Bapak Ya, Pak. Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini, jangan Bapak Ibu sia-siakan uang yang sudah Bapak Ibu keluarkan. Tenaga, waktu, pikiran yang sudah Bapak Ibu curahkan di bisnis ini. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun mungkin. Jangan Bapak Ibu sia-siakan ya. Mulai malam hari ini Bapak Ibu harus punya impian. Semuanya harus punya impian yang kuat, yang jelas, yang bernyawa. Supaya apa? Bapak Ibu kuat ya menjalankan bisnis ini. Bisnis ini berat Bapak Ibu. Ya, supaya apa? Supaya Bapak Ibu kuat, tidak mudah terserang virus sehingga menyerah. Oke? Setuju Bapak Ibu semua? Nah, oke Bapak Ibu, harapkan semuanya mengerti dan paham. Semua para mitra Bima, siapapun Anda, harus memiliki impian yang kuat. Ya, setiap kata dari saya, ya, lakukan, ya, lakukan dan lakukan. Jangan pernah menyerah sampai garis finish. Selesaikan apa yang sudah kita mulai hari ini sampai dengan Bapak Ibu semuanya. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya malam hari ini. Ya, sekali lagi sukses buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah buat Bapak Suheri Santoso pada malam hari ini.
Terima kasih Pak. Saya mengucapkan secara pribadi kepada Bapak Suhairi sebagai pemateri yang handal pada malam hari ini. Sukses selalu dan sehat selalu. Salam buat keluarga Bapak Suhairi ya. Masih stay Pak Suhairi? Iya. Siap. Ya, baik. Saya akan membacakan kesimpulan Zoom meeting kita pada malam hari ini. Kekuatan impian. Pencapaian besar berawal dari impian. Dari impian timbullah motivasi sehingga menetapkan energi besar untuk berprestasi, untuk menjadikan hidup manusia lebih mudah. Tips itu ada trik-triknya. 1, impian harus jelas. Impian sebaiknya ditulis, impian harus bisa diukur, impian harus diyakini, karena tanpa diyakini semua tidak akan berhasil. Impian harus direncanakan juga. Lanjutkan dengan real action. Ini yang utama, harus action. Percuma kita bermimpi yang besar, kita tidak ada actionnya, itu akan song juga hasilnya. Semoga apa yang disampaikan Bapak Suhairi pada malam hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu yang hadir pada Zoom meeting pada malam hari ini. Saya doakan kita bisa sukses bersama mengejar impian kita bersama. Terima kasih juga saya ucapkan kepada co-host kita malam hari ini, Bu Aini Kodaria, Pak Muhammad Taufik, Pak Prasiono, Ibu Siti Soleha, Bunda Ocha, dan Dr. Jamal. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya rangkaian seluruh apa yang disampaikan oleh pemateri kita, semoga bermanfaat dan menjadikan semangat kita untuk mengejar impian kita. Baik, saya tutup dengan pantun, sebuah pantun. Buah nanas, buah ceri, kalau dicampur jadinya enak sekali. Saya Ernawati Jafar selaku MC pamit undur diri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, beri tepuk tangan buat MC kita. Acara ini tidak akan meriah dan lancar dengan peran serta seorang MC yang sangat luar biasa, MC spektakuler, MC handal dari Makassar. Mari kita berikan apresiasi kepada MC hebat kita malam hari ini, Ibu Ernawati Jafar dengan ketikan 16 miliar. Terima kasih. Dokumentasi plan.